Assalamualaikum geng, Sampurasun. Hari ini kebetulan gua suatu kebanggaan banget diundang ke Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia ya namanya ya. Yang disingkat ANRI. Kebetulan ini berada di Jalan Ampera, jadi gua suatu kebanggaan banget bisa ikutan tur arsip di Gedung ANRI. Dan kalian harus tetap ikutin terus gua selama di dalam Gedung ANRI, dan juga selama di sini ada protokol kesehatannya juga, ada peraturannya. Nggak boleh sembarangan langsung video, jadi harus yang tertentu aja. Jadi kalian harus tetap ikutin gue masuk ke dalam Gedung ANRI, gimana sejarah pedihnya Republik Indonesia. Ikutin terus. Oke. Jadi kita sebelum masuk ke dalam udah dikasih makan dulu nih gengs, tuh lagi makan. Dari pagi teleponnya. Siapa? Buset, lagi dikasih makan dulu nih, gue habis makan ya kan. Karena di dalamnya ada yang sesi 1 tuh di sebelah sono. Ada sesi 1 dari jam berapa ya? Sesi satunya ya? Dari jam 9 apa? Jam berapa ya? Udah lupa gengs, pokoknya nanti gue masukin deh. Jadi nanti gue masukin peraturannya sama jam-jamnya. Jadi ini gue kebetulan kebagian yang jam setengah 1 sampai jam 3.30. Diikutin terus, oke? Atau bahasa gampangnya deh, gak usah pakai Undang-Undang 43 tahun 2009. Oh iya, jadi kita sekarang sosialisasi. Jadi arsip itu bahasa gampangnya adalah rekaman kegiatan dan peristiwa. Jadi dari hasil Bapak Ibu melakukan transaksi ketika lahir, ketika lulus, itu Bapak Ibu menghasilkan arsip. Nah, yang disimpan sama arsip nasional ini adalah arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna sejarah. Nah, di diorama ini fungsinya tanda kutip bisa sebagai teaser dan sebagai arsip-arsip apa aja yang ada di arsip nasional. Nah, di diorama ini setiap hal itu mencerminkan periode sejarah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita berada di hall A. Jadi hall A ini menceritakan zaman prasejarah ke zaman sejarah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kanan kirinya ada apa? Sebelah kanan Bapak Ibu sekalian bisa terlihat Prasasti. Nah, ini adalah transisi di mana nenek moyang kita mulai menulis. Nah, selain di batu, nenek moyang kita juga menulis seperti di kontak, kertas, dan lain-lain seperti itu. Mungkin saudara lain yang mau ditambahkan? Ya, jadi hall diorama ini terdiri dari 8 hall, bisa seperti dan sampai berbuka. Dan di hall ini teman-teman sekalian akan bisa memahami bahwa prasasti ini adalah media paling awal yang dikenal oleh manusia dalam tadi seperti yang Bapak bilang untuk meninggalkan atau menulis rekaman-rekaman kegiatan di masa itu. Yang di depan Bapak Ibu sekalian ini adalah miniatur ya, jadi bukan yang asli. Aslinya bukan di sini. Ini kita bentuk ya. Aslinya kebanyakan di tempatnya masing-masing dan mayoritas banyak di Museum Gajah atau di Museum Nasional. Tempat asli karena saat itu posisi atau wilayah asli penghasil rempah-rempah selalu dirahasiakan tempatnya di mana. Sampai akhirnya informasi kedatangan tahulah bahwa rempah-rempah dihasilkan dari Nusantara yang dari timur. Nah, ketika orang bangsa Barat kemudian masuk ke Nusantara, mereka memiliki niat yang berbeda setelah tadi ingin berdagang, tapi kemudian muncul niatan untuk memonopoli. Hal ini kemudian direspon oleh pendahulu-pendahulu kita melalui yang seperti bisa terlihat di depan Bapak Ibu sekalian adalah pahlawan-pahlawan yang saat itu memimpin bangsanya atau memimpin kelompoknya untuk melawan kesewenang-wenangan dari orang-orang Barat ini. Seperti di tembok kanan Bapak Ibu sekalian bisa terlihat adalah potret diorama bagaimana perlawanan terhadap bangsa Barat yang saat itu adalah menginginkan untuk menguasai wilayah Indonesia. Dan di panel paling depan ini adalah panel di mana tim kami sudah menyiapkan serangkaian tokoh-tokoh yang telah dianugerahi oleh negara sebagai pahlawan nasional. Misal kita contoh di depan kita ada Tan Malaka, tapi kita bisa pilih yang lain. Misalnya adalah kita diorama ini sebagai informasi diterbitkan tahun 2009 sehingga alat-alat yang Bapak Ibu saksikan saat ini adalah masih masa itu. Jadi semoga ke depan kita akan melakukan upgrade sehingga mohon maaf belum bisa touchscreen seperti yang telah Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya adalah tokoh yang kita bahas. Ya, misalnya adalah Sultan Said Hasim II lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Desember sementara panel dari semayangkan pahlawan tersebut di depan
depan Bapak Ibu juga bisa kita Pada lihat dari tahun mana sih atau di mana letak posisi 1915, persisnya ia di bawah diangkat itu sebagai kira-kira. Sultan Siak dan sejak itu Nah, ini ia adalah kembali posisi atau mendapatkan tempat sikap air tidak lintasan senonoh air terhadap yang Belanda. nama beliau adalah kemudian diabadikan menjadi nama bandara sekarang di Riau. Ia menolak anggapan bahwa kerajaan Siak adalah milik Bapak Ibu, kita bisa bergeser ke homestay. yang dipinjamkan kepada raja-raja Siak. Nah, jadi ketika kita tanda kutip dijajah oleh Belanda, ada seorang tokoh yang bernama Van de Venter. Kemudian Van de Venter itu mengeluarkan politik etis, ada edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Bapak Ibu ada yang pernah ke Suriname sebelumnya? Belum. Belum, sama saya juga belum. Nah, jadi ya kan cuma bisa aja. Jadi di Suriname itu ada beberapa orang Jawa yang dipindah sama pemerintah Belanda. Kenapa dipindah? Karena mereka harus mengerjakan perkebunan gula di sana. Nah, untuk kebijakan yang edukasi, Bapak Ibu bisa lihat nggak tahun 1920-an bajunya udah kayak gini. Seharusnya tahun segitu bajunya kayak gimana? Iya. Mungkin pertama bisa memberikan gambaran tahun 20-an gimana bajunya? Kalau aslinya kurang lebihnya sih karena pengaruh dari Eropa jadi kita ada yang kayak gini ya. Nah cuman karena dulu ambil lah kalau kemarin nggak ada waktu itu nggak ada pengaruhnya ya mungkin akan pakai tradisional biasa. Sambil berjalan aja. Nah, ya seperti yang dibilang sama Tama, ini ada pengaruh Eropa karena ini ada kebijakan edukasi. Jadi sama pemerintah Hindia Belanda hanya orang-orang berdarah biru yang diberangkatkan ke Belanda. Nah mungkin nanti sahabat Asik bisa cek kakek neneknya ada yang bisa bahasa Belanda apa enggak. Mungkin kalau misalnya bisa, patut dicurigai mungkin Bapak Ibu punya keturunan darah biru. Karena nggak semua orang yang bisa disekolahin di Belanda. Tapi nanti ditanya dulu, dicek kakek neneknya. Setiap organisasi itu harus ada slide atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah surat keputusan. Nah, Bapak Ibu sahabat Asik bisa maju ke depan, bisa melihat tulisan-tulisannya seperti ini. Oh ya, kita di Arsip Nasional nanti kita punya arsip tertua itu tahun 1602 Bapak Ibu, zaman VOC. Kurang lebih tulisannya lebih buruk dari ini. Itu bagus. Masih ada yang lebih buruk, jadi bacanya itu bisa menguras air mata karena tulisan O, U kita nggak bisa membedakan. Berarti kulis pernah tulisannya gitu. Dan kita sebenarnya secara nggak sadar Bapak Ibu juga ngomong bahasa Belanda. Seperti kulkas, rok, oma, opa, tante itu bahasa Belanda. Jadi nggak sadar kan berbahasa Belanda? Iya. Kita bisa jalan. Baik, kita sambil jalan. Sambil jalan? Ya. Iya. Ya, dari kita sambil. Kemudian kita adalah ini masih goal di mana kita masih memiliki semangat kebangsaan. Wih, keren. Juga dengan para tokoh-tokoh dari Pertemuan Ningrat, ada Dr. Sutomo, juga pastinya ada Dr. Widodo. Dan ini sebetulnya gambaran kuratif saja dari Pak Pencipta ini tentang bagaimana dulu semangat Gelora Sumpah Pemuda bisa didokumentasikan semangatnya itu yang ingin kita ambil. Ya, jadi sebenarnya bukan di luar ruangan, sebenarnya di dalam ruangan dan posisinya sebenarnya duduk. Kenapa kita buat berdiri supaya kelihatan semangatnya? Ini hanya dramatisasi saja. Nah, terus ruangan sebelah sini Bapak Ibu, ini coret-coret bukan sembarang coret-coret, tapi adalah cara pemuda pada saat itu berkomunikasi dengan sesama pemuda. Jadi untuk membangkitkan semangat juang, belum ada WhatsApp, belum ada BBM, belum ada Telegram, jadi menggunakan media ini. Coret-coretnya di mana ini, Mbak? Ada di tembok, ada juga berupa pamflet yang disebar-sebar. Oh, Pamflet di sebelah. sama kayak kita sekarang gitu ya? Iya, kalau sekarang kan lebih kayak graffiti kan. Iya. Kalau ini ya mungkin sama kayak graffiti, cuma ada maksud tertentu, misalnya kayak meningkatkan semangat juang. Seperti itu. Moral ya, ya. Terus kalau zaman dulu kan sekarang pakai pilok, Mbak. Kalau zaman dulu ke temboknya pakai apa? Mereka punya apa namanya kayak sejenis bukan pilok, kayak sejenisnya terus kayak di sablon gitu loh di. Oh, malah ribet ya itu itu ya. ada buktinya di Ya, sebelah sana. ini sebagai tayangan asli hari ini tanggal 17 kemarin. Ini adalah poster-poster yang kemudian berada dalam satu kasanah Kementerian Pertahanan yang dibuat. Mari silakan sambil masuk aja biar nggak mengumpul untuk membangkitkan semangat rakyat pada saat itu. Seperti kita tahu, tidak semua orang berpihak kepada kemerdekaan, sehingga karena mungkin dia sudah terlalu lama interaksinya dengan orang Belanda dan seterusnya, sehingga banyak juga yang ada kutip berpikir pesimis terhadap berdirinya Republik Indonesia. Nah, melalui poster-poster ini kemudian diangkat semangat yang baru supaya bahwa Republik adalah suatu masa depan yang nyata, bahwa yang perlu diperjuangkan bersama. Seperti misalnya poster hari ini, awas jangan mau diadu domba, aku berhak kuasa dan seterusnya. Itu adalah poster-poster yang
sangat menggambarkan zamannya pada saat itu. Jadi bagaimana semangat masa lalu bisa kita tangkap semangatnya melalui poster-poster yang ada ini. Berarti pamflet udah dari zaman dulu kayak gini ya? Mas? Ya, Bahkan dari zaman Hindia Belanda tahun 1800-an itu sudah ada pamflet-pamflet. Nah, saya Bapak Ibu punya pertanyaan, ada yang tahu Superman itu startnya dari tahun berapa dibuatnya? Apa? Sama DC, Superman? Nggak tahu. komik Superman. Komik Superman. Nggak tahu. Nah, saya pertanyakan, ini desain rambutnya kita dulu yang buat atau Superman dulu poni seperti ini? Saya nggak tahu Superman dibuat tahun berapa, tapi kita udah buat poni ala Superman. Iya. Wih, keren ya. Ya boleh. Bahkan gambar-gambarnya lebih bagus kan, ngasih nama komiknya. Jadi kita sebenarnya lebih artsy ketimbang bahasa-bahasa barat. Nah, di sebelah sini adalah peta Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang disebut Indonesia saat ini itu adalah yang daerah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Nah, saya punya pertanyaan, ada dua wilayah, satu mau ditukar sama Singapura, satunya mau ditukar sama New York. Kalau yang ditukar sama Singapura, Bapak Ibu ada yang tahu daerah mana? Wah, nggak tahu mbak. Ya, yang mau ditukar sama Singapura itu yang ditinggali sama Bapak Raffles ada bunga bangkainya. Daerah apa? Iya, Bengkulu. Jadi Bengkulu tadinya diduduki sama Inggris, cuman karena Belanda ingin menguasai satu pulau, akhirnya ditukar. Dan satunya lagi, yang mau ditukar dengan New York, pada saat itu disebut dengan New Amsterdam, itu daerah di Kepulauan Banda Ambon. Jadi mau ditukar, kenapa? Karena pada saat itu New Amsterdam kaya akan emas, sedangkan Ambon itu kaya akan rempah-rempah. Pada saat itu, harga rempah-rempah lebih mahal dari harga emas, makanya sama Belanda ditukar New York sama Ambon. Gak baik kan Indonesia, satu ada di Singapura, satunya lagi ada di Keren ya. Pasti nanti kita bisa jalan-jalan. ada ya. Kayaknya ada ribet. Karena paru-paru ya, jadi sebelah kirinya kempes sebelah sampai kemudian datang. Nah, di belakang Bapak Ibu sekalian itu adalah foto ketika Pak Dirman disambut pulang gerilya. Coba dilihat. Gelap, Foto gelap. Pak Dirman disambut pulang gerilya, disambut Bung Karno. Ini adalah foto setelah Pak Dirman berpelukan dengan Bung Karno, kemudian berpelukan dengan Bung Hatta, lalu berpelukan dengan Bung Hatta. Dan bisa mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri di foto yang kedua tengah ini, ya itu ada siapa tuh sebelahnya? Ada yang ini. Ada yang kenal Bapak Ibu sebentar sih? Iya, Bapak Iya, Soeharto. itu adalah Pak Soeharto ketika muda berpangkat Oversta atau kolonel yang memegang menguasai wilayah Jogja, bertanggung jawab di wilayah Yogyakarta, sehingga kedatangan beliau di Jogja menjadi tanggung jawabnya Pak Harto. Seperti Bapak Ibu tahu, Pak Dirman adalah orang yang paling dicari Belanda pada saat itu, sehingga hidup otomatis dicari. Nah, tulisan tangan ini adalah menggambarkan bagaimana kedekatan Pak Karno dengan Pak Dirman. Karena saat itu muncul isu bahwa Pak Dirman pada kutip berseteru dengan Pak Karno karena keengganan Bung Karno atau istilahnya tidak menepati janjinya Pak Karno untuk ikut bergerilya bersama. Jadi pada tahun 1900-an Jepang itu sudah datang ke Indonesia, tapi Belanda tidak sadar. Mereka menyamar sebagai tukang pencari cacing, padahal sebenarnya dia membuat kesuburan tanah untuk tanaman buah jarak sebagai pelumas senjatanya. Terus ada juga yang menyamar sebagai tukang pancing di sungai dan di lautan, ini cuma untuk mengukur kedalamannya berapa, kecepatan arusnya berapa, supaya mereka bisa ada bayangan kapal apa yang bisa masuk. Nah, dengan surveillance itu akhirnya Jepang tahu daerah mana yang bisa dimasuki, dan daerah yang pertama kali didatangi adalah daerah Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, ketika Jepang landing ke Indonesia, mereka datang sebagai saudara dengan gerakan 3A. Dan Bapak Ibu masih ngerasain nggak setiap Jumat senam? Iya. Iya. Itu peninggalan Jepang. Oh, Ini gambarnya. SKSJ. Iya. Terus setiap Senin kita suka upacara, Iya. itu juga peninggalan Jepang. Kalau zaman Jepang, hormat sama Belanda. Kalau sekarang, hormat sama matahari. Tapi kalau sekarang hormatnya sama bendera. Berarti kalau kita dari dulu emang hari Senin nggak upacara gitu mbak? Sebelum datangan Jepang belum nggak ada Oh. upacara. Paling lebih ke apel sama evaluasi, karena waktu zaman Belanda mereka lebih suka koordinasi, evaluasi, jadi suka dikumpulin. Tapi kalau sama Jepang dikumpulin buat olahraga, buat menyembah dengan matahari, itu diambil sama kita, diserap menjadi upacara dan berolahraga. Itu berarti Jepang pas datangnya nggak langsung datang, jadinya nyamar-nyamar dulu gitu mbak? Jadi ibaratnya sebagai intel untuk tahu Oh. daerah mana yang ibaratnya kurang penjagaan ketat sama Belanda, sama daerah mana yang subur. Bahkan di Arsip Nasional Belanda ada salah satu video Soekarno ngomong pakai bahasa Jepang, dia ngomongnya
bahasa Inggris. Translator bilang mari kita bantu Jepang karena Jepang adalah saudara tertua kita. Semenjak itu Belanda menganggap Soekarno sebagai kolaborator Jepang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat kenapa setiap perjanjian untuk kemerdekaan Pak Soekarno nggak dilibatkan oleh Belanda. Karena Belanda sudah menselipkan Bapak Soekarno sebagai kolaborator Jepang. Oke, kalau di sini Bapak Ibu ada yang kenal sahabat arsip siapa? Nah, Fatmawati. Bu Fatmawati istrinya yang Sri Soekarno. ketiga. Oh, saya nggak tahu itu. Banyak juga ya. Banyak Istrinya juga yang lagi. ketiga. Saya lupa urutannya berapa, tapi salah satunya ada yang mirip Pevita Pierce, namanya Yurika Sanggar, nanti bisa di googling. Terus ada juga yang dari Jepang. Kurang lebih istrinya 9, bukan gitu Bu Paman? Oh, alah. Tapi Banyak emang ya. Pak Soekarno agak tampan sih kalau saya ngeliat foto-foto di arsip. Iya. Segitu agak ya. Ya, tampan. Jadi ada seorang Perdana Menteri yang bernama Koiso. Jadi dia itu memberikan Indonesia akan diberikan kemerdekaan dengan disebut janji Koiso. Tapi sebelum dimerdekakan harus dipersiapkan undang-undang dan dasar negaranya. Makanya dibentuk PKI dan PPKI. Dan selanjutnya nanti Owi bisa menjelaskan mengenai proklamasi. Silakan Owi. Ya baik, pertama kita dengarkan dulu ini suara siapa ya? Saya yakin pasti beberapa sudah familiar dengan suara ini, karena pasti di media sosial sudah banyak gampang sekali menemukan suara ini. Ini adalah suara rekaman Bung Karno yang direkam di Radio Republik Indonesia, di studio Radio Republik Indonesia untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumentasi paling awal atau dokumentasi yang sebetulnya ada yang tanggal 17 Agustus 45 adalah foto ini. Ini adalah satu-satunya foto yang mendokumentasikan proklamasi 17 Agustus 45. Nah, nanti teman-teman akan punya kesempatan melihat ini secara langsung di ruangan ini. Nah, rekaman ini adalah rekaman yang dibuat kemudian tahun 50 Kalau lagi 17 dibacain, yang bacainnya siapa? Presiden. Kemarin MPR. Gua nanya. Karena publik tanda kutip orang-orang akar bawah itu lebih mengenal suara Bung Karno karena di benak mereka itu lebih familiar ketimbang dengan. Jadi setelah tanggal 17 Agustus yang menyebar di seluruh Aceh, seluruh wilayah itu adalah pamflet bahwa kita sudah merdeka. Tapi rakyat itu tidak merasakan feel-nya bahwa kita telah merdeka, meskipun sudah ada peringatan pertama tanggal 18 Agustus bahwa kita sudah proklamasi. Tapi kemudian dengan rekaman ini kita yang di generasi berikutnya bisa tahu bagaimana Bung Karno membacakan proklamasi. Kira-kira seperti itu. Mas, saya mau nanya, emang kalau tahun kemarin pas 17 Agustus proklamasi selalu dibacain, Mas? Sepertinya sudah dibacakan. Itu langsung sama presiden atau emang sama MPR kayak kemarin? Sepertinya saya kurang tahu ini ngelacaknya dari tahun lalu, tapi seingat saya memang dibacakannya bukan oleh presiden waktu itu, tapi sama anggota dewan. Tapi ini kayaknya perkembangan. Iya, makanya saya belum sebelumnya di masa sebelumnya tidak ada prosesi. Bahkan pengibaran bendera pun di istana memang dimulai ketika anaknya Bung Karno, Megawati kemudian diberikan bendera. Ini teman-teman masih bisa lihat di sepeda Andri bagaimana dulu Megawati mengibarkan bendera itu bisa dilihat. Jadi bisa tahu bahwa memang prosesi pengibaran bendera di 17 Agustus itu adalah prosesi yang dibuat kemudian diusulkan oleh Bung Karno. Jadi bukan serta merta, oh ini harus begini tokoh. Dari tradisi itu kemudian diterapkan menjadi aturan sampai hari ini. Perbedaannya seperti itu. Oke. Tindak rombongan. Meskipun di waktu normal kita menerima rombongan ratusan orang, biasanya kita bagi beberapa penanduk. Jadi kalau hari ini kita tidak semua mendetail, silakan Bapak Ibu punya kesempatan di lain hari untuk lebih mendalami satu persatu informasi yang ada di New Roman. Berarti Mas, kalau untuk anak-anak yang sekolah gitu nggak bisa ya? Maksudnya rombongan study tour gitu kayak yang di tempat wisata yang lainnya buat sejarah? Sebelum pandemi kita biasa melakukan kunjungan, cuman karena sekarang lagi pandemi dan ini Oh, masuk zona biasa. merah, jadi tidak kita. Oh, emang Tapi biasa. kami kemarin coba menginisiasi cara baru dengan cara virtual. Jadi kami tetap memandu, nanti peserta melihat Zoom dengan kita broadcastkan melalui YouTube atau Oh, berarti sebelum pandemi mah emang khusus buat itu. Oh, iya. sudah biasa. Nah, kalau hal ini Bapak Ibu sahabat arsip ini menceritakan tentang perjuangan untuk memerdekakan, untuk mempertahankan kemerdekaan, bisa perlawanan berupa fisik dan perlawanan berupa diplomasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat perjanjian-perjanjiannya. Salah satunya adalah KMD.
Jadi ini disajikan dalam 3 bahasa, Bapak Ibu, sahabat arsip. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Belanda. Bapak bisa maju ke depan kalau ingin melihat. Jadi ini bahasa Belanda, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa harus dibuat 3 bahasa? Jadi karena saya khusus mengenai koreografi, ternyata kita tanda kutip sering dibodohi sama orang Belanda, Bapak Ibu sahabat arsip. Jadi di bahasa tulisan Arab Melayu, mungkin tahu Arab Melayu yang tanpa fathah, Iya. kasroh, Hah? itu Arab Gundul ya. Jadi di situ ditulis Belanda bantu Raja X, tapi dengan syarat tanah seluas kerbau. Nah, Raja berpikir seluas kerbau paling kecil, tanda tangan. Dan ternyata di bahasa Belanda ditulis tanah seluas kerbau yang dipotong, kemudian dikuliti, kulitnya dijadikan benang, benangnya dihamparkan. Terus ya karena kita bahasa pada saat itu kesulitan, jadi tanda tangan. Nah, salah satu peninggalan dari itu ada di daerah Cirebon, Bapak Ibu, dan saya sudah membaca arsipnya. Jadi tanda kutip pemuda kita tanda kutip nggak mau dibodohi lagi, makanya dibuat 3 bahasa. Dan banyak juga pemuda kita yang kuliah di Belanda jadi bisa berbahasa Belanda. Kira-kira di ruang sempit seperti inilah 7 jenderal di malam 30 September itu diculik dan kemudian dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur ruang. Ini memang kami dibuat seperti ini untuk mendapatkan kesan seperti itu. Ini adalah hal tentang mengingatkan kita tentang bahwa kita masih memiliki sejarah pemberontakan atau orang-orang yang berontak pada negara Republik Indonesia. Contoh yang paling mudah adalah 7 jenderal yang di Jakarta, kemudian 2 di Yogyakarta dan seterusnya, termasuk 1 anak kecil meninggal sebagai korban yang dulu dimundurkan sebagai korban pengkhianatan karena mereka dituduh sebagai orang yang tergabung dalam PKI menyebutnya Dewan Jenderal. Jadi ada semacam dewan yang berisi jenderal-jenderal yang difitnah akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Karena Bung Karno saat itu lazim di tahun 65 itu terkenal sudah dalam keadaan sakit sehingga dia harus pulang pergi berobat ke Cina dan seterusnya. Jadi kemudian oleh PKI dimanfaatkan keadaan itu untuk berseteru dengan angkatan darat. Nah, tapi meskipun begitu sebenarnya sejarah pemberontakan tidak hanya saat di 30S, tapi sebelumnya kita sudah punya catatan dari mulai PKI Madiun, DITI, RMS, Maluku Selatan, DIASIS, TAPRA, sampai yang paling terakhir adalah ketika dengan gerakan Merdeka. Tapi sebenarnya dalang itu Aidit apa Untung sih, Om? Mas? Dalang. Iya. Kalau ketika bacanya dalang, G30S-nya diyakini begini. Jadi setelah 30S ini selesai, kemudian tersangkanya dicari kan, Iya. ditangkap dan kemudian diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Setelah itu dalam persidangan terungkap bahwa memang semua perencanaan secara teknis dilakukan oleh Kolonel Untung. Tetapi ada mastermind-nya. Mastermind-nya adalah yang kemudian dalam persidangan terungkap ada satu biro di PKI itu namanya Politbiro. Politbiro ini ada dewan khusus yang kemudian tugasnya menginfiltrasi semua komponen termasuk adalah militer. Nah, nanti muncul di situ ada Kamaruzzaman, kemudian Aidit juga mengontrol itu. Jadi kenapa kemudian mereka bisa mengakses luar biasa di tentara? Karena ada tim-tim Politbiro yang Politbiro ini bukan sembarangan ya, artinya ketika orang kenal dengan Politbiro maka karirnya akan mudah. Jadi diberikan kesempatan sehingga banyak orang tertarik masuk dan seterusnya sehingga muncullah golongan tentara yang bisa melakukan pengkhianatan itu. Apakah mahasiswa naik ke gedung DPR MPR? Saya baru lahir, Mbak. Nah, bisa masuk ke dalam. Ini ada foto. Ketika Bapak Soeharto mengundurkan diri. Oh, pas dia ngundurin diri, mahasiswa pada nonton seneng langsung ya? Iya. Jadi kalau kata ilmu sejarah itu namanya history repeats itself. Sejarah akan selalu berulang tapi dengan waktu yang berbeda. Jadi Pak Soekarno diguncang karena isu PKI dan Pak Soeharto juga mengalami hal yang sama. Tapi pas dia udah lengser, dia malah bikin slogan. Itu maksudnya apa tuh, Mbak? Slogan yang mana? Enak zamanku toh gitu. Oh, Maksudnya apa tuh, Mbak? Partai dari anaknya. Oh. Ini sebenarnya. Partai berkarya. Oh. Dari Tommy. Ya.
Iya, jadi sebenarnya pakai politik orang tua yang sama seperti kayak ya kita udah tahu lah partai-partai Indonesia juga kita bisa cerita. Nah ini arsip-arsipnya kita bisa ke sini dan ini sebenarnya yang DPR itu sudah ada sahabat arsip dari zaman Belanda namanya itu Radvan Indi. Apanya Mbak? Jadi zaman Belanda itu, Hindia Belanda itu dibentuk seperti negara. Jadi ada departemen misalnya Ministeri Finansial, jadi Kementerian Keuangan, terus Ministeri Justisi, jadi Kementerian Hukum dan HAM, terus kalau misal DPR MPR itu namanya Radvan Indir. Kalau Belandanya? Iya, jadi kita hampir meneruskan semua peninggalan Belanda yang sudah diketik. Yang tadi dibacain tadi itu Mbak? Iya betul. Dan sebenarnya secara protokoler hanya sebesar ini, misalnya sepanjang ini. Tapi di belakangnya Pak Soeharto menulis tangan ada kata minta maaf. 1990. Jadi ini tulisan tangan dan hasil dari buah pemikiran Bapak Soeharto. Dan kalau di arsip itu kita butuh otentik, salah satunya dengan cat atau tanda tangan. Makanya diberikan paraf kecil oleh Bapak Soeharto. Jadi itu sudah Kelihatan di sini. Dan aslinya kami simpan di ruangan yang nanti Bapak Ibu bisa lihat. Salah satu contohnya ada arsip film, kemudian ada arsip rekaman suara, kemudian ada arsip mikrofilm, ada arsip video, ada arsip foto. Nah, nanti kita akan explore salah satu ruangan simpan kita di atas. Oke. Kalau ini kan ruang kerja kita. Nanti di atas di gedung ini akan kita explore salah satu ruang simpan kita. Media yang simpan di sini. Oke, sebelumnya tadi teman-teman melewati pintu itu karena kita tahu ada kedatangan tamu, makanya kita buka. Biasanya kita kalau mau akses itu kita harus melalui fingerprint. Itu ada akses doornya, jadi hanya petugas penyimpanan saja yang bisa masuk. Ya, itu untuk keamanan ya. Nah, untuk di sini sendiri ada 4 jenis arsip. Yang pertama ada arsip mikrofilm, kemudian ada arsip mikrofis nanti di belakang, kemudian di sini ada arsip rekaman suara dan arsip video. Nah, untuk mikrofilm sendiri ini yang sering diakses biasanya itu mengenai koleksi genealogi ya atau asal usul seorang. Jadi biasanya dari pihak seorang Belanda atau yang mencari turunannya, misalnya saya turunan siapa gitu, biasanya dicek melalui sini. Oh, film dokumenter? Bukan film, ini semacam kayak film apa namanya, celluloid gitu. Jadi kayak Bisa dilihat coba Mas. Nah, jadi kayak film ini apa namanya? Klise ya. Oh, klise. Ya. Nah, ini hasil reproduksi dari arsip kertas. Ya. Jadi nah, ini arsip dari arsip kertas direproduksi ke mikrofilm. Nah, kalau dulu teknologinya belum ada teknologi digital. Jadi dari arsip kertas untuk melindungi informasinya dialih media ke mikrofilm. Gitu. Jadi untuk istilahnya frekuensi pemakaian di kertas biar nggak terlalu sering, makanya direproduksi ke arsip film, mikrofilm ini. Nah, kalau sekarang udah langsung ke digital, jadi semakin baru lagi teknologinya. Ya. Jadi ini sebenarnya arsip mikrofilm ini adalah hasil digitalisasi, hasil reproduksi arsip kertas. Ya, jadi arsip aslinya itu arsip kertas. Jadi, Oh, berarti udah di template lah gitu ya Mas ya? Ya, di-scan lah kalau iya. sekarang di-scan. Tapi yang aslinya itu masih ada? Ada di kertas, arsip kertas. Arsip dengan koleksi atau khasanah yang sama. Keren. Oh, di Ya, scan. kebanyakan kalau arsip mikrofilm memang dari arsip kertas. Nah, mikrofis. Nah, kemudian untuk mikrofisnya dia berupa lembaran-lembaran. Yang isinya kalau di kita ada yang dari media, mungkin media apa? Ini apa namanya Mas? Ini mikrofis. Mikrofis itu apa? Mikrofis itu semacam sama kayak tadi template-nya, cuma dia satu kertas isinya lebih banyak informasinya. Oh. Jadi lebih kecil lagi. Kalau ini kan tadi berupa gulungan ya. Kalau ini berupa lembaran. Itu ngebacanya pakai apa Mas? Ada alatnya micro reader.
Bisa dicetak juga. Bisa. Bentuknya kertas. Oh enggak, maksudnya dari kertas ke sini, bukan dari sini ke kertas. Ya. Oh iya, paham. Jadi aslinya tuh kertas. Iya. Ya, aslinya kertas. Scan. Di alih media ke sini, direproduksi. Terus kalau di sini kan bisa rusak ya. Kalau di sini ke kertas, biasanya sih nggak kita lakukan karena kan dari aslinya kan memang udah dari kertas. Gitu. Nah kalau misalnya untuk mempermudah lagi, sekarang udah nggak ada produksi kayak gini lagi. Nah, sekarang dari kertas langsung ke digital. Tadi bacanya pakai apa mas namanya? Microreader. Ada alat ya? Ada Oh. di ruang baca. Oh gitu. Ya. Oke. Oke. Microreader. Ini arsip mikrofilm dan ini arsip microfiche. Oke. Kemudian ini arsip video. Di sini kita koleksinya video ini hampir 90% itu video dari TVRI. Oh. TVRI ya mengenai berita sih kebanyakan berita dokumenter gitu. Jadi berita TVRI itu yang kita punya sini banyak kan. Jumlahnya untuk video sendiri ada sekitar 25.000. Terbagi dari lantai 5, lantai 7 dan lantai 5 dan lantai 7. Di sini kita sangat mengandalkan suhu dan kelembaban ya. Jadi mungkin sebelumnya saya minta maaf tidak bisa lama-lama ya karena kedatangan kita juga mempengaruhi suhu dan kelembaban satu ruangan. Ya, untuk arsip video kemudian untuk arsip rekaman suara. Mas, ini kan tadi video ya. Itu kalau ngatasin biar nggak jamurannya harus ngatasin suhunya atau gimana? Biasanya kita lakukan kan preventif ya, itu tindakan preventifnya dari kita. Jadi kita utamanya kita adalah menjaga suhu dan kelembaban. Kalau misalnya terjadi yang namanya jamur, kerusakan, kita kan juga sering kontrol tuh. Dan kita selain itu melakukan tindakan kuratif yaitu membersihkan, rewashing ibaratnya. Nah itu dilakukan oleh subdit lain. Nanti teman-teman ke restorasi namanya ya. Restorasi. Jadi video-video ini kita melakukan rewashing secara berkala. Jadi misalnya setelah di rak 1 sudah di rewashing 100 misalnya bulan ini, besok gantian di rak selanjutnya, begitu terus. Oh sebulan sekali gitu mas? Ya, kalau target sih rata-rata target satu media itu 1.000 setahun ya, setahun. Jadi nanti ketika udah di rewashing atau dibersihkan istilahnya, itu nanti balik lagi ke awal lagi, terus begitu prosesnya sampai sampai itu arsip selamanya ada di sini, ya itu yang kita lakukan gitu. Soalnya tindakan yang lain selama ini yang kita lakukan hanya itu. Jadi tindakan preventifnya adalah menjaga kelembaban suhu dan ruangan dan tindakan kuratifnya ya di rewashing, dibersihkan. Nah tujuannya nanti untuk dilakukan reproduksi atau digitalisasi. Nah jadi sebelum digitalisasi atau direproduksi arsip harus bersih sama keadaan ini seperti ini. Jadi ketika proses reproduksi itu dari teman-teman reproduksi juga udah arsipnya udah bagus, sudah bersih dan nyaman juga karena kan untuk arsip ini lebih mudah terserang Vinegar syndrome atau jamur atau menimbulkan bau. Jadi itu akan mengganggu gitu juga. Nah ini kita lakukan restorasi. Nah restorasi ini udah pernah dilakukan sebelumnya tapi kita lakukan berulang-ulang 2013. Jadi proses restorasi itu proses yang dilakukan terus-menerus ya, jadi nggak berhenti satu kali habis itu udah gitu, tapi terus-menerus karena kan arsip ini masih kita simpan selamanya gitu. Nah, ini contoh arsipnya, isinya ada berupa film cerita, ada berupa film dokumenter ya macam-macam gitu. Itu berarti satu bulatan gitu satu film kan ya mas? Apa? Ada juga yang satu film, ada juga yang campur-campur. Tergantung dari pencipta arsipnya yang menyerahkan ke kita. Jadi ada juga yang utuh, ada juga yang berupa potongan-potongan. Oke. Untuk ya. Ini juga tidak boleh lama-lama di sini, nanti harus segera dibawa ke tempat produksi arsip. Arsip Konvensional Republik Indonesia, kebetulan kita berada di ruang penyimpanan arsip kertas. Saat ini yang teman-teman lihat ada Mas Oci sedang melakukan stok opnam untuk arsip HR. Jadi stok opnam tujuannya untuk memastikan bahwa
segala sesuatu yang kami layankan kepada masyarakat itu sesuai dengan apa yang kami tampilkan dalam inventaris atau bisa boleh dikatakan menu yang kami tawarkan di ruang baca. Mas Oji sedang mencocokkan beberapa keterangan mengenai nomor dan juga penanggalannya. Dan di sini memang arsipnya kebetulan cukup lumayan bagus karena memang ada beberapa yang dalam kondisi memang sudah rapuh karena memang sebaik apapun kita menyimpan, Iya. ya Pasti sebaik ada. apapun salon tetap tidak bisa melawan keriput. Ini ibu dan bapak lebih paham. Iya sih. Ya, di sini kita berusaha untuk menyimpan arsip selama dan sebaik mungkin. Jadi mudah-mudahan bisa bertahan lebih lama dibandingkan kondisi sebelumnya. Ya, ini sebagai salah satu contoh arsip Oherering. Oherering itu dia pada zaman pemerintahan Belanda dan di sini salah satu arsip yang belum pernah dilakukan restorasi, maksudnya belum pernah dilakukan proses laminasi. Ini tulisannya masih tulisan tangan dan berbahasa Belanda. Seperti itu, dan memang kondisinya kita harus treatmentnya harus perlahan-lahan memukanya juga karena memang cukup rapuh. Seperti itu. Ini kayak bapaknya gini bisa baca itu, Pak? Saya nggak bisa. Oh. Kalaupun saya bisa baca tapi saya nggak ngerti. Oh. Karena harus pengetahuan bahasa Belandanya harus cukup lumayan karena memang frase yang dipilih ini yang digunakan bukan bahasa Belanda yang sekarang yang terkini tapi zaman dulu dan menggunakan tulisannya itu Paleo. Belanda Sanskerta kali ya? Ya kurang lebih seperti itu. Sanskerta. Kalau di Indonesia kenalnya Sanskerta, kalau di sana mungkin kenalnya paleografi ya. Oh. Oke, ini tadi yang belum dilakukan restorasi, ini saya mau berikan perbandingan contohnya ketika ini sudah rusak lumayan cukup parah karena beberapa arsip atau informasi tulisannya ini sudah hilang. Ya, ini selain rapuh juga karena korosi tinta. Ya, ini menghitam ini karena tinta. Jadi kalau kita tidak memilih tinta yang baik, bisa menyebabkan kerusakan di arsip itu sendiri. Ini proses restorasi sendiri menggunakan laminasi, dilapis dengan tisu kozo atau tisu Jepang kita biasa nyebutnya. Nah, ini kita berharap dengan dilakukan metode seperti ini bisa lebih memberikan kesempatan arsip ini untuk bisa lebih panjang kita gunakan. Walaupun arsip ini yang ada yang saya pegang ini sudah dilakukan digitalisasi, jadi tidak perlu menggunakan fisiknya pun tidak apa-apa karena kita sudah ada digitalnya. Jadi ketika teman-teman datang ke Arsip Nasional ke ruang baca meminjam dalam bentuk digital, itu akan membantu kami dalam melestarikan fisik arsip itu untuk lebih tahan lama seperti itu. Dan seperti foto-foto yang ada di sebelah sini juga, ini kebetulan koleksi IPOS. Ini kebetulan event yang masih hangat di bulan Agustus ini. Ini tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini juga sudah ada file digitalnya. File digitalnya kita dapat ini dari Mendur Bersaudara ya, kalau nggak salah tuh. Nah, ini memang dulu kita dapatkannya dalam bentuk album foto yang biasa kita gunakan di rumah. Sehingga di belakang ini ada garis-garis seperti ini ketika kita lepaskan ya. Ya ini lem, kayak semacam lem ya. Iya, benar. Ya itu memang kalau kena emosi bagian depannya lumayan cukup berbahaya. Dia bisa mengeletek lapisan gambar-gambar ini seperti itu. Dan selain koleksi IPOS juga kita ada lagi yang lain. Kemudian ini salah satu contoh yang bisa kami tunjukkan kepada teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, nanya apa nih? Oh. Jangan ragu-ragu jika misalnya Mas Eno ini salah satu arsiparis ahli juga di tempat kamu.
masih mahir. Yang pernah mengikuti lomba Tifas Teladan sebelumnya. Berarti ini dulu nyetak fotonya yang pakai air gitu ya Pak? Iya, pastinya kalau zaman dulu menggunakan Acivic, terus Power Broom kalau nggak salah nama zat ininya. Kita pun dulu menggunakan teknik reproduksi yang sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kalau orang tua zaman dulu nyebutnya afdruk. Afdruk itu bahasa Belanda. Ya cuci cetak foto lah. Kalau zaman sekarang kan nggak kenal kali ya. Iya. Zaman saya masih kenal, masih ngalamin lah. Udah tua ya mas? Udah tua. Mas Antimi juga merasakan hal itu ya. Nah, itu zaman dulu seperti itu gitu kan, pakai apa namanya, masukin di ember segala macam. Oh gitu. Dulu seperti kita pun masih zaman beberapa tahun lalu masih menggunakan itu. Jadi ada yang foto mikrofilm itu masih menggunakan cairan kimia seperti itu. Berarti kalau yang sekarangnya Polaroid ya Pak, yang dikeprek-keprek gitu? Sekarang kita udah nggak pakai Polaroid, kan udah ketinggalan kalau Polaroid itu juga. Oh. Digital sekarang kita ada. Enggak kan, kalau yang zaman sekarang juga ada Pak yang foto yang harus dikeprek-keprek gitu. Iya, itu Polaroid Iya. zaman dulu. Tapi kalau Oh. ini kita enggak, kita langsung Oh. pakai yang cairan itu. Acivic Power Broom kalau nggak salah namanya tuh. Sudah direstorasi. Seperti itu. Nah, kalau sekarang semuanya sudah all in di server. Oh. Betul. Kita harapkan nanti ke depannya kita bisa memberikan layanan dalam bentuk digital semua. Jadi teman-teman gak usah kesini, tinggal by elektronik lah, entah Iya. bentuknya aplikasi seperti apa, bisa dipesan, nanti bisa kita kirimkan atau seperti apa mekanismenya, nanti akan ada pengaturannya seperti itu. Oke. Jadi kita harapkan semuanya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Walaupun di arsip sendiri kan ada beberapa batasan ya. Maksudnya semua arsip itu terbuka, tapi kecuali yang dinyatakan tertutup. Itu yang tidak diperbolehkan. Contohnya seperti misalkan ada beberapa arsip yang bersifat rahasia, kalau kita keluarkan nanti bakal jadi bisa chaos atau gimana ya. Iya. Lebih baik kita close aja itu gitu, daripada menimbulkan kemudaratan buat bersama kan seperti itu. Cuman kata Bapak kan tadi seteliti-telitinya penyimpanan pasti ada kendala juga. Ini berarti pernah ada rayap gitu 1 biji atau gimana Pak? Dulu pernah ada. Pernah? Dan memang banyak juga. Sebelum kita di sini, kita menempati gedung ini sekitar tahun 70 berapa? 79 ya? Kalau kurang lebih ya kalau nggak salah. Sebelumnya itu terbagi 2, ada di Bogor sama di Gajah Mada. Oh. Ya, gedung pernikahan, gedung Gajah Mada kita nyebutnya. Terus bisa langsung ke atas itu Pak? Udah hampir, bukunya udah hampir kemakan semua apa masih cuman sedikit? Maksudnya pernah kena rayap gitu atau gimana? Ya, zaman dulu karena memang fasilitas penyimpanannya nggak seperti sekarang. Suhunya panas, kemudian tidak ada kita belum kenal namanya dehumidifier, kita belum kenal namanya AC, tidak ada namanya thermohygrometer, tidak ada thermohygrograph gitu kan. Jadi penyimpanan cukup menggunakan kipas angin gitu kan. Tapi ketika ternyata suhunya meningkat tinggi karena sifat rayap itu atau sifat sifat serangga itu ketika dia ada suhu panas dia akan lebih aktif. Iya. Berbeda ketika dia dalam suhu dingin. Dingin dia akan dorman, dalam bahasa ini akan dorman itu maksudnya seperti tidur. Iya. Dia akan lebih sedikit bergerak. Tapi ketika dia panas dia akan lebih aktif seperti itu. Dan kondisi zaman dulu kan memang nggak ada AC ya otomatis panas gitu. Dan memang makanan mereka ya itu selulosa itu. Berarti dulu pernah ada yang sempat kena tuh Pak arsip ya sama Kena, rayap? iya tuh. Salah satunya kan yang tadi tuh selain apa namanya karena korosi tinta yang tadi saya tunjukkan itu di halaman depan itu dia ada seperti jalur gitu. Bukan. Itu karena rayap. Oh. Cirinya seperti itu ketika dia ada rayap bentuknya seperti jalur melingkar atau ya seperti aliran sungai lah. Itu rayap tandanya. Tapi ketika yang atau yang rusak itu adalah pinggirannya tikus karena dikerat digigit Iya. digerogotin. Itu kan kalau yang penyimpanan dulu Pak, kalau yang sekarang nggak ada sama sekali. Nggak ada, kita tiap tahun adakan fumigasi. Wih. Seperti itu. Dan memang yang kita fumigasi bukan 1-2 box, 1 gedung dari bawah sampai atas gitu. Bisa kebayang selama 1 minggu atau bisa jadi lebih waktu itu kita tutup layaran, kita tutup gedungnya, nggak ada yang boleh melintas, sampai teknisi pun nggak boleh masuk sampai benar-benar gas beracun itu benar-benar hilang seperti itu.
Karena resikonya ketika ada yang lalai bisa jadi penyebab kematian. Di sini hanya ada beberapa saja yang kami display. Ini ada perjanjian Jati, perjanjian Mongaya, ini Linggar Jati. Kemudian ini adalah naskah pada saat penyerangan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Kemudian ini tiga ini adalah dokumen mengenai suku Semang, dan dari ketiganya itu Boleh telah juga, dilakukan uji autentikasi, tapi belum ada yang bisa dikatakan asli. Dan yang ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan yang baru saja dikembalikan setelah kemarin dipamerkan di istana, dan yang ini terakhir adalah pidato pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Oh iya. Gitu. Oh, ini yang kemarin di istana ini, Bu. Ya. Yang kemarin dari istana. Iya, kemarin dipamerkan di istana, tadi pagi sudah dikembalikan. Ya, mungkin tidak men-zoom langsung ke arsipnya, tapi hanya saya langsung. Dari atas itu yang kotak semua. Ini tuh. Di sini ada yang mau ditanyakan, sahabat arsip. Jadi ini ada ceritanya nih katanya. Siang. Datang di unit restorasi arsip. Mudah-mudahan ada kesan yang baik di sini ya. Yang pertama saya mau sampaikan secara umum tugas atau fungsi dari unit kami di sini restorasi arsip adalah melakukan perawatan atau restorasi terhadap arsip statis yang ada di ANRI. Arsip statis itu arsip milik negara kita yang berada dan disimpan di ANRI mulai dari zaman VOC sampai zaman Republik sekarang. Ya. Terus yang kedua, kami di Subdit Restorasi mempunyai tugas fungsi melaksanakan restorasi untuk perawatan terhadap arsip warisan budaya Nusantara kita yang ada di keraton di seluruh Indonesia. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang terakhir kemarin di keraton Goa 2019 di Goa. Yaitu kita secara rutin ya Sumatera, ya Kalimantan, ya Sulawesi, yang terdekat Pulau Jawa, Jogja, Solo, Bali, Mataram itu hampir setiap tahun. Yang terakhir kita punya tugas fungsi juga melakukan penanganan terhadap arsip yang terdapat bencana, baik miliknya lembaga, perusahaan, BUMN, ya pemerintah maupun non pemerintah, dan yang sekarang di awal tahun 2020 arsip masyarakat. Kami memberikan layanan restorasi terhadap arsip masyarakat dalam program Laraskan namanya, layanan restorasi arsip keluarga. Nah, itu yang layanan yang kami berikan langsung kepada masyarakat yang terdapat bencana. Kebetulan di awal tahun kemarin ini adalah masyarakat DKI dan sekitarnya. Ya sampai sekarang kami masih melayani masyarakat yang datang ke sini. Kalau secara hitung-hitung ini normal, masyarakat yang datang ke sini merestorasi arsip keluarganya juga gratis setiap hari, silakan. Itu hitungan normal 10 lembar dan tidak dilaminating. Ya, karena bentuknya bencana di awal tahun, kami pun menerima apapun yang dibawa oleh masyarakat. Ya, jadi yang basah yang ada di rumah dibawa ke sini sampai saya sendiri dokter bedahnya di sini menemukan sendal hotel sebelah masuk di kantong-kantong kreseknya masyarakat yang saya bedah di sini. Ya, jadi kita selamatkan itu, kita restorasi itu meskipun arsipnya fotokopi, meskipun di situ ada koran, meskipun kita tidak boleh menyortir atau memilah. Itu arsip milik masyarakat. Ya, endingnya di kami adalah di samping melakukan perawatan pembersihan arsip dari yang lengket, berlumpur dan sebagainya adalah arsip asli dari masyarakat itu kita enkapsulasi namanya. Metodenya enkapsulasi, yaitu sejenis dengan laminating tapi tidak sama dengan laminating. Itu yang tsunami kemarin baru di mana, Bu? Bisa di Mas Amin. Enkapsulasi. Mas Samba. Contohnya. Pak, berarti yang kemarin tsunami di Masamba direstorasi di sini? Yang di mana? Yang kemarin yang tsunami. Yang tsunami yang terakhir Yang Masamba ya? Masamba ya? Enggak,
Palu ya. Oh, Palu. Pandeglang, yang paling besar yang Aceh. Kalau yang baru sekarang ini belum Nggak, di sini. Karena pandemi gini jadi Oh, kita 2020 ini hampir separuh anggarannya ke Covid. Oh, berarti terakhir Palu tuh ya? Iya, Palu. Oh. Palu jadi Ponto itu kan. Ya. Ya, inilah gambaran kami di sini. Jadi kita merawat atau merestorasi aset kertas maupun media baru namanya, non kertas. Nah, ini contoh aset masyarakat pemberian program Narasa kebetulan. Nah, ini kebetulan aset dari perusahaan ya yang terdampak banjir di awal tahun 2020 yang ini masih lumayan bagus ya, masih lumayan bagus ya, bagus. Ada lebih parah ya, ada. Bisa tuh Pak, data-datanya ditemukan kembali. Kenapa? Kan itu kan rusak ya istilahnya. Data itu bisa kembali ditemukan setelah Kami hanya memberikan perawatan terhadap fisik. perawatannya. Fisik, di sini fisik. Kita nggak ngotek-ngotek informasinya. Ya, kita udah ngasih informasi. Kami hanya ke fisik. Ya, nah ini perusahaan yang baru kami buka ini, kebetulan teman-teman datang. Nah, proses selanjutnya seperti ini, kita keringkan seperti ini, kebetulan asuransi ya, polis di masyarakat kita keringkan. Kalau yang begini kita nggak enkapsulasi, yang kita enkapsulasi adalah yang lembaran seperti jasa asli, sertifikat, ya, akte kelahiran, akte perkawinan, kita enkapsulasi yang punya lembaran. Ya. Nah, teknisnya bisa seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya, pertama kita membersihkan permukaan aslinya, itu ada jamur. Ya. Jadi kalau sepanjang jamur itu berada di permukaan kertas, kita dengan aman membersihkan. Kalau jamurnya sudah masuk ke pori-pori kertas, karena asipnya ini lama diem, setelah penanganannya cukup lama dari masa bencana, seperti sekarang ini baru bulan sekarang dibawa ke sini. Bencananya di awal tahun, udah berapa bulan. Nah, pembiaran seperti itu tidak menutup kemungkinan jamur atau bakteri yang ada yang tumbuh berkembang di asip itu masuk ke pori-pori kertas. Inilah yang mempersulit kita melakukan perawatan, ya, karena kita nggak boleh melukai kertas itu sendiri. Ya, meskipun kita membersihkan, kalau fisiknya rusak, itu kita nggak boleh. Prinsip kerja kita di restorasi tidak merusak asip pada saat kita merestorasi asip. Ya, kita keringkan, kita hapuskan alkohol lembar per lembar asipnya. Lembar per lembar, Pak? Yes. Berarti biar segini banyak tetap per lembar-lembar. Yes. Udah numpuk gini terus Bapak tiap hari nyium bau alkohol. Foto kami Suges Bapak langsung. Foto kami sabar, teliti, hati-hati saat bekerja. Kekurangan dulu. Ya. Saya aja sabar ngurusin nasib, apalagi ngurusin kamu. Biasa. Indah banget perkataannya. Itu tagline kita di sini. Sama indah. Ya. Nah, ini masih bagus, Mas. Masih bagus. Ya. Nah, ini kita terus kalau udah begini kita keringkan di pengering. Nah, ini punya masyarakat. Kita keringkan begini. Ya, menghargai proses Pak ya. Ya, fotokopi kebetulan. Mulai jasanya rusak. Ya. Malu San banjir ke bawah sini San. Ini kalau yang normal satu lembar nih bisa sehari semalam. Sehari semalam. Ya, mengeringkan. Setelah kita bersihkan, kita beri alkohol dan sebagainya. Terus, Pak, saya mau nanya, kalau udah direstorasi sama pihak Arsip Nasional, terus ini diserahkan ke Masing-masing yang punya. oh masyarakat. Keluarga. Karena permintaan ya. Berarti di calling dari Arsip langsung. Bitly bisa dilihat prosesnya online. Posisinya saat dikerjakan, registrasi, pengerjaan, finishing. Silakan.
Itu bisa Jadi masyarakat bisa pribadi online ya, melihatnya. pribadi masing-masing mau melakukan proses ini, pribadi kita sendiri ya minta ya ke. Enggak, masyarakat yang terdampak bawa ke sini. Oh gitu ya. Ya, masyarakat terdampak bawa ke sini. Prosesnya bisa dilihat secara online. Dalam proses apa dia registrasi kah, pengerjaan kah, atau udah finishing. Berarti Bapak juga mungkin kayak gini ntar berhubungannya sama kelurahan atau sudin gitu ya? Kalau masalah akte atau ijazah, apa langsung? Enggak, mereka cuma Atau langsung dari masyarakat? Oh, Yang langsung. mau Kita merestorasi aja. Kalau mau menciptakan baru atau mau print baru, bukan kewenangan kita. Berarti dari masyarakat langsung ke sini? Bapak. Berarti ibarat kata ini punya saya mau langsung ambil bisa? Boleh. Oh, jadi Bapak nggak oper lagi ke sudin, ke kelurahan atau? Oh, Masyarakat sendiri bawa ke sini, nanti juga ngambil dengan menunjukkan formulir oh. pendaftarannya, registrasi. Jadi misalnya rumah saya kena tsunami nih, saya kontak ke sini ke Bapak, Banjir ya, saya orang langsung banjir, langsung ambil bisa gitu. Saya Kita korban. sampai bawa dulu ke sini. Oh. Kita restorasi, kita perbaiki. Setelah selesai, sampai ambil lagi gitu. Perorangan ya. Iya, perorangan, Sering kena lembaga banjir maupun tuh. swasta maupun pemerintah. Jadi kita kalau tangani. yang dari Palu jauh juga, kasihan ke sini ya. Ambil lah. Itu mah kalau di pandemi gini ya Iya, kagak kalau juga. yang di daerah kita Iya. udah Gimana tuh, Pak? melakukan koordinasi, konsolidasi dengan teman-teman di LPK, PLPD di daerah, Kasipan daerah. Kita juga memberikan pembinaan ke mereka, bisa langsung ke lembaga Kasipan masing-masing di daerah. Ini arsip BPN Bekasi RW 1. sudah selesai ini. Oh, itu udah kering, Pak. Sudah selesai penanganan restorasi. Tinggal diambil dong berarti. Tinggal diambil, sudah didata juga. Lokasi ya. Kemarin berarti kondisinya waktu datang sini parah ya? Oh, hancur. Jadi bisa Iya. diperbaiki. Ini masih bagus. Ada yang lebih hancur lagi. Ada yang lebih hancur. Kalau macam kayak gini benar-benar teliti Pak ya? Teliti dong. Benar-benar kesabaran. Satu kuncinya sabar sih. Teliti, Saya aja sabar. sabar ngurusin nasib. Kita kalah sabar sama Bapak ini. Nah, tuh belajar nih dari si Kita Bapak. harus belajar kesabaran dari beliau. Iya. Betul. Contoh enkapsulasi, Mas Amin. Contoh enkapsulasi di sini, seperti ini. Ya. Restorasi A. Nah ini yang kita ke arah status seperti ini. Iya, ini seperti laminating tapi bukan laminating. Namanya apa, Pak? Enkapsulasi. Bisa ininya gimana Pak? Maksudnya? Kalau kita sudah melakukan ini, apabila terjadi bencana, ini bukan berarti aman dari air, aman dari ini enggak. Kalau ada bencana, ini gampang. Set, digunting, ambil arsipnya, kita restorasi. Kalau laminating, jangan dikira laminating itu aman dari air. Masuk air. Saya banyak banget mengerjakan itu. Satu muka ini saya 3 jam melepas plastiknya. Yes, Om. Laminating itu. Wah, ijazah bawa ke sini. Silakan. Kalau untuk yang maksud cara mendapatkan yang kayak begini gimana Pak? Apa hanya ada di sini aja? Ada di sini. Iya di sini dan kalau misalnya apa kami kita udah sosialisasi, udah bimbingan teknis ke masyarakat, tapi masih tahap terbatas. Masyarakat kita harapkan mandiri. Dari program ini kita mengharapkan masyarakat mandiri. Makanya kita melakukan pelatihan bimbingan teknis ke masyarakat, walaupun sampai sekarang ini masih terbatas. Tapi udah kita lakukan sejak 2019. Kita misalnya udah dilaminating nih. Tapi bisa dibawa ke sini. Kondisi ijazahnya udah kita laminating. Kalau masih bagus ya nggak usah direstorasi. Ya. Sayang. Ntar aja Berarti juga menunggu musibah. harus kena banjir dulu, Bu, baru. Kan kalau masih laminating jangan, Bu. Harus kena banjir dulu. Ininya lebih safety dibanding laminating. Enggak, ini hanya mempermudah untuk melakukan restorasi apabila terjadi bencana. Bencana itu mungkin lebih safety dibanding kertas laminating. Jadi mau dibawa. Ini double tip. Oh. Double tip Sela-selanya masih yang ada. banyak di tukang fotokopi. ya. Ini plastiknya plastik Astralon, banyak di tukang fotokopi. Ya. Tapi catatan kalau nanti praktek di rumah, perhatikan pojoknya ada rongga udara. Harus dikasih rongga. Ya, jangan dikira arsip tidak bernafas. Arsip itu bernafas, Mas. Kalau dikekep semuanya dia malah lembab. Udah kenal lama Bapak sama arsip ya?
tahu. Oke gengs, gue udah di rumah nih, alhamdulillah. Tadi ikut tur di Andri-nya udah selesai. Jadi ya begitulah videonya, karena di sana tata tertibnya sangat ketat sekali ya. Dan gue juga bakal nampilin nih tata tertib di sana, dari cara nggak boleh video yang gimana gitu, atau gue juga bikin kontennya harus yang jangan ada provokasi atau mencela atau ejekan. Nih lihat tata tertibnya. Nah itu dia tata tertibnya. Jadi gue di sana itu pas baru masuk. Jadi gue awalnya masuk ikut tur arsip itu dari media sosialnya, ada Andri. Nah jadi ada Instagramnya, dia juga ada sosial medianya. Bukan negara, sorry, maaf salah. Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri disingkat. Jadi dia ada Instagramnya, Facebook, Twitter, YouTube pun ada. Kalian bisa subscribe dan lihat. Jadi gue dapat ini nih pas udahannya, pas saya dapat goodie bag, dan isi goodie bagnya adalah pertama nih apa nih namanya, ininya lah maskotnya kali ya, tahu gue. Nah, terus dapat dompet, dompet Andri, udah kayak pejabat kan, tuh Andri keren nih, berasa pejabat. Terus ini ada buku nih. Nah bukunya apa nih? Arsip untuk masyarakat tuh. Arsip, dan ini arsip untuk masyarakat. Nah terus terakhir, ini apa nih terakhir nih? Profilnya bisa kalian lihat. Gue pas awal opening pembukaan gue bilang ini suatu kebanggaan. Ya emang suatu kebanggaan, karena ini seumur hidup gue pertama kalinya datengin Arsip Nasional Republik Indonesia, dan itu semuanya real, asli, real banget. Jadi kalian kalau yang belum kesana bisa kesana, rombongan atau personal juga bisa. Kalian bisa kontak aja di sosial medianya, di Instagram maupun di Facebook, Twitter dan lain-lain. Nanti gue kasih deskripsinya. Dan jangan lupa kalian selalu menghargai perjuangan bangsa Indonesia dan tetap optimis dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan jangan lupa sekarang masih pandemi, kalian harus memakai masker, harus ikutin protokol kesehatan, cuci tangan, mandi dan lain-lain. Kalian sehat selalu, dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih kalian yang udah menonton video gue dari awal. Mohon maaf videonya cuman kayak gitu, karena emang begini konten gue. Yang penting kalian gak usah lihat isi editannya, tapi lihat isinya. Jadi kan yang banyak ngomong kan tour guide ya, kalian dengerin aja. Nanti gue pure bener kasih tahu. Dan mohon maaf kalau emang lightingnya, karena di sana juga nggak bisa pakai blitz. Jadi jangan lupa saksiin video gue yang selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.